Puji Tuhan, Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berharap kita semua di dalam perlindungan dan penjagaan dari Tuhan Yang Besar. Saya akan mau berbagi pada kesempatan ini dalam renungan ini, yang saya akan mengambil atau mengajak kita membaca di dalam Keluaran pasal 35. Ayat yang kelima, dia berkata, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema kita adalah hati yang tergerak. Ya, persembahan yang berkenan, hati yang tergerak. Nah, adalah persembahan yang berkenan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebagaimana disampaikan Musa kepada umat Israel, persembahan yang berkenan di hati Tuhan bukanlah dilihat dari nominalnya, melainkan yang keluar dari hati yang tergerak. Dilakukan dengan sukarela, bukan dalam keadaan terpaksa atau berat hati. Kalau terpaksa adalah berbuat di luar kemauan sendiri, karena terdesak oleh keadaan atau pihak lain. Nah, Rasul Paulus juga menegaskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, jangan dengan hati yang atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Nah, saudara-saudara, setelah mendengar nasihat Musa itu, setiap orang tergerak hatinya yang mempersembahkan barang-barang yang dimilikinya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana keadaan kita? Ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita tergerak atau masih tertutup pintu hati kita dalam rangka untuk membangun? Jadi mereka tergerak ya untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam rangka membangun kemah suci. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Keluaran pasal 35 ayat 20-21. Nah, Musa tidak memanggil semua orang untuk memberikan persembahan, tetapi hanya mereka yang tergerak hati. Ya, hanya mereka yang tergerak hati saja. Mengapa? Karena untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani Dia diperlukan hati yang rela dan terbeban, bukan karena terpaksa. Adapun persembahan kepada Tuhan itu tidak terbatas pada materi atau uang saja, namun termasuk melayani atau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan dengan mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh keberadaan hidup kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan materi atau seberapa hebat seseorang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, tetapi yang Dia cari dan Dia inginkan dari umatnya
adalah hati yang tergerak, hati yang mau melayani, hati yang mau menyukakan hati Tuhan. Tentu dia akan mempersembahkan, ya, dia tergerak untuk pekerjaan Tuhan. Dia mempersembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Jadi saudara-saudara, hati yang tergerak dan penuh kerelaan adalah kunci memberi persembahan bagi Tuhan. Sudahkah saudara memberi persembahan kepada Tuhan? Sudahkah hati saudara tergerak untuk pekerjaan Tuhan? Persembahan untuk pekerjaan Tuhan? Mari, firman Allah mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 35 ayat 5, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Untuk apa saudara? Untuk pekerjaan. Untuk di mana engkau beribadah di gereja lokal. Terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan yang khusus kepada Tuhan. Ya. Jadi Alkitab berkata, kalau lain engkau lakukan, yang lain jangan diabaikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan mengetuk hati kita. Tuhan membawa kita makin dewasa di dalam Tuhan untuk lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Buatlah, mintalah Roh Kudus supaya setiap saat Allah menggerakkan kita untuk ambil bahagian di dalam kemuliaannya lewat pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.